Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Natal, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Natal pada tahun ini sungguh memberikan harapan baru bagi kita di tengah situasi pandemik. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan dan bersaat teduh. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Dia sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Tuhan, Raja atas segala raja. Hosana, pujilah Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorakan pujilah. Maha tinggi. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji-Nya sampai selamanya. Di hadapan kita akan bersama-sama membaca nats pembimbing yang terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 6 sampai 7. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami.
Mengucap syukur juga kalau kami boleh bersama-sama merayakan sukacita Natal di tengah kami ini. Tuhan, saat ini kami berada di tempat ini, kami mau beribadah, kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami mau bertumbuh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kasih karuniamu, Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah, canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natal, ku bersama kasih-Mu pada manusia, hingga aku dilayakkan terima keselamatan yang cuma-cuma, canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natal, ku bersama panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir
Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk lahir ke dunia, untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Mari kita kabarkan kisah yang sungguh indah. Mari tuturkan kisah Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, dosaku ia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, menderita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memati dera, matian istra dan air, namun dia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, bagiku Dia menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat, doa-doa permohonan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan di gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama rangkaian ibadah Natal pada bulan Desember ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kegiatan di gereja kami selama tahun ini. Tuhan, kami juga masih berdoa untuk kebaktian online yang masih akan terus berlanjut di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang berkati untuk setiap persiapan, untuk rekaman, biarlah setiap penata layan boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan biarlah pelayanan di gereja ini boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa saat ini menjelang tahun baru, mungkin akan banyak wisatawan yang datang ke kota kami. Kiranya Tuhan yang berkati untuk kondisi keamanan di kota kami, di negara kami, terlebih saat ini kami masih di dalam masa pandemi. Biarlah Tuhan yang berkati, biarlah masyarakat di kota kami, di negara kami boleh tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau yang juga berkati untuk pemerintah negara kami, untuk Bapak Presiden, untuk Menteri, untuk anggota legislatif, dan juga untuk pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Kiranya Tuhan yang berkati,
biarlah pemerintah kami boleh menerapkan kebijakan yang tentunya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah baik pemerintah dan juga masyarakat di negara ini boleh bersama-sama, bekerja sama untuk memutus pandemi ini, dan biarlah pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang mungkin sedang lemah tubuh atau sedang sakit. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, kiranya Tuhan yang menopang mereka, kiranya Tuhan yang juga boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Juga untuk jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, biarlah jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus boleh terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau yang mendengarkan. Dan juga saat ini dipersilahkan bagi jemaat yang ingin menaikkan doa permohonan pribadi, boleh menaikkan doa permohonan pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kelahiran Yesus adalah kesukaan bagi segala bangsa. Kesukaan itu tidak hanya untuk segelintir orang, melainkan untuk seluruh umat manusia. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Herlina Sunsanti. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kabarkanlah Yesus. Selamat Natal bagi kita sekalian. Bagaimana Bapak Ibu Saudara merayakan Natal tahun ini? Mungkin hiasan Natal di rumah kita bisa jadi seperti gambar ini. Yang pasti Natal tahun ini begitu berbeda. Jauh dari kemeriahan, mungkin juga kesibukan kita berkurang ya. Untuk persiapan-persiapan Natal di tahun ini. Dan kita menyaksikan secara online. Tapi yang pasti ada bonus dari Tuhan buat kita di Natal tahun ini, yaitu kita bisa menikmati Natal bersama keluarga yang kita kasihi di rumah. Hari ini kita akan melihat bagaimana menurut Rasul Paulus menggambarkan tentang Natal dan bagaimana kemuliaan Kristus itu dinyatakan melalui Natal. Sebelumnya saya mengajak jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami boleh memasuki minggu-minggu kami merayakan Natal. Kami bersyukur di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami masih menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan di hari Minggu ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami ingin belajar kembali apa makna Natal yang ingin Tuhan sampaikan melalui surat Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan segala persiapannya, Engkau urapi, Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Roh Kudus kiranya menuntun setiap kami untuk datang, untuk menemukan keajaiban dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita hari ini yang terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis di dalam Galatia pasal 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Kita akan melihat bagaimana kedaulatan Allah di dalam waktunya. Setelah genap waktunya, kata Yunani yang dipakai di sini adalah pleroma, yang diartikan dengan genap. Kata ini mempunyai arti persiapan yang sudah paripurna, yang sudah rampung. Di sini kita melihat bahwa tujuan kasih karunia Allah berjalan sepanjang tahun, sepanjang abad, bahkan selama ribuan tahun. Dan persiapan menyeluruh yang dikerjakan oleh Tuhan Allah mencapai kegenapannya pada waktu kedatangan anaknya ke bumi. Kedatangan anaknya, kegenapan waktu Allah di dalam kronos, di dalam urutan waktu yang tersusun dengan rapi. Bapak Ibu Saudara, Allah telah mengatur waktu untuk segala sesuatunya. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau kita melihat sejarah pada waktu itu secara sekilas, maka kita akan menemukan bahwa kedatangan Kristus benar-benar terjadi pada waktu yang tepat. Berabad-abad sebelumnya Alexander Agung, Alexander the Great, berhasil menaklukkan sebagian besar peradaban dunia masa itu. Sehingga tersebarlah kebudayaan dan bahasa Yunani di seantero wilayah kekuasaannya. Alexander Agung yang sangat terkenal di kerajaan Yunani, dia berhasil membawa kejayaan pada waktu itu. Dan kebudayaan Yunani boleh terkenal di segenap jajahannya yang kita kenal dengan Helenisme. Dan pada waktu itu juga ada banyak orang-orang percaya yang boleh menyaksikan Kristus dengan menggunakan bahasa Yunani. Bahkan Alkitab kita dalam Perjanjian Baru juga ditulis di dalam bahasa Yunani
karena adanya masa ini. Segera setelah kematian Alexander, Kekaisaran Romawi kemudian meneruskan pengaruh yang ditinggalkan oleh Alexander Agung ini. Dan kerajaan Romawi memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan pengaruh kebudayaan dan bahasa Yunani yang memberi kesatuan. Dari pandangan ini, dari perspektif sejarah ini, sebenarnya Kekaisaran Romawi juga telah membantu mempersiapkan kondisi dunia untuk kelahiran Yesus. Bangsa Romawi telah membangun jalan yang menghubungkan kota ke kota, membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Semua jalan akhirnya menuju ke Roma. Makanya kita ingat pepatah yang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Dunia berdamai di bawah pemerintahan Romawi. Hukum Romawi melindungi warga dan tentara Romawi menjaga perdamaian. Berkat penaklukan Yunani dan Romawi, bahasa Latin dan Yunani dikenal di seluruh kekaisaran, sehingga memungkinkan komunikasi dengan banyak orang dari seluruh dunia. Dan pada saat Romawi memerintah dunia, itulah masa Yesus Kristus lahir. Pada masa Kaisar Agustus, Kaisar Roma yang pertama, Yesus lahir di kota Bethlehem. Sebuah penggenapan nubuatan Allah dengan cara yang ajaib. Dan Allah bekerja di dalam sejarah manusia. Setelah genap waktunya, satu bukti kedaulatan Allah di dalam waktunya, di dalam sejarah hidup manusia. Seorang teolog, Warren Wiersbe, mengatakan pada waktu yang tepat dalam sejarah Yesus lahir, kedatangan Kristus ke dunia bukanlah masalah kebetulan atau suatu kesengajaan. Kedatangannya adalah bagian dari rencana ilahi Allah yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Para sejarawan mencatat bahwa dunia Romawi sangat mengharapkan menunggu pembebasan pada saat Yesus lahir. Agama-agama lama sedang sekarat, filsafat lama kosong dan tidak berdaya untuk mengubah kehidupan manusia. Agama-agama misteri baru yang aneh sedang menyerang dunia. Kebangkrutan agama dan kelaparan rohani ada di mana-mana. Tuhan sedang mempersiapkan dunia untuk kedatangan putranya. Itulah kondisi yang terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan bagaimana sejarah yang ada di dunia sepertinya juga mendukung. Menjadi satu rangkaian prakondisi bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Muncul pertanyaan penting. Mengapa Tuhan butuh waktu yang lama untuk menggenapi nubuatan ini? Mengapa Tuhan butuh waktu yang lama sebelum Dia mengutus anaknya ke dunia? Kalau kita ingat, nubuat pertama itu terjadi di Taman Eden, bukan? Kejadian 3 ayat 15. Janji pertama, Mother Promise, tentang kedatangan Juru Selamat. Di situ dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada sekitar 4.000 tahun sejarah berlalu sebelum Kristus datang. Dan mungkin Adam dan Hawa adalah orang pertama yang mengharapkan kedatangan Yesus Kristus. Karena mereka adalah orang pertama yang menerima janji ini. Sangat menarik, di awal Kejadian 4 setelah peristiwa manusia jatuh di dalam dosa, kita melihat bahwa Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Kain. Dan di situ Hawa berkata,
Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bisa jadi pada saat itu Hawa mengira, oh inilah dia, Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi ternyata dia salah besar. Mesias belum datang saat itu. Meskipun dia diberikan janji yang pertama oleh Allah. Ada sekitar 4.000 tahun sejarah manusia yang berdosa, dunia yang suram yang harus dialami sebelum Mesias itu datang. Belum genap waktunya. Mengapa Tuhan harus menunggu begitu lama untuk menggenapi waktunya ini? Bapak Ibu Saudara, kalau melihat Alkitab kita, melihat bagaimana bobroknya manusia, mungkin kita bisa melihat, mungkin kita bisa menafsirkan Allah yang berdaulat itu menunggu waktu yang begitu panjang, ribuan tahun. Bukan karena dia gak bisa. Bukan. Bukan karena asal-asalan, bukan. Tetapi disinilah Allah ingin menyatakan bagaimana bobroknya kehidupan manusia yang jatuh di dalam dosa. Ada begitu banyak peristiwa yang menjadi pameran, menjadi demonstrasi dari kejahatan dosa manusia yang luar biasa. Kita bisa melihat air bah, Sodom dan Gomora. Begitu juga apa yang terjadi di zaman kehidupan masa hakim-hakim. Bagaimana manusia jatuh bangun, bagaimana pemberontakan bangsa Israel, mereka harus dibuang, mereka harus ditawan. Ada begitu banyak peristiwa yang menggambarkan betapa bobroknya manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Mengapa Tuhan harus menunggu lama? Supaya manusia sadar bahwa ternyata dosa itu bukan perkara yang main-main. Dosa itu menghancurkan dan mengikat umat manusia. Alasan lain yang mungkin bisa kita lihat, kita pelajari. Mengapa Allah harus menunggu begitu lama? Mungkin dia ingin menunjukkan kepada manusia betapa terbatasnya, betapa kurangnya hikmat manusia. Bapak Ibu Saudara, sejak masa lalu ada banyak orang-orang pintar di dunia ini. Sejak di masa Perjanjian Lama di dunia kafir, ada banyak orang-orang yang brilian dan jenius. Di masa kalangan filsuf Yunani, ada Sokrates, ada Aristoteles, ada Plato. Dan juga ada masih banyak orang-orang lain yang muncul yang dengan ide-ide jenius dan brilian. Para filsuf memberikan kontribusi yang sangat penting bagi dunia ini. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa lakukan. Mereka tidak menemukan solusi untuk masalah dosa. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Jadi Tuhan menunggu sampai waktunya menjadi jelas seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Allah ingin mempertunjukkan hikmatnya yang besar, bahwa hikmat manusia tidak mampu menyelesaikan masalah dosa. Hanya Allah sendiri di dalam Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah dosa manusia. Dan Allah bekerja dan Allah berotoritas di dalam waktunya. Wow, satu bukti kedaulatan Allah. Satu bukti hikmat Allah yang dalam, yang kaya, yang melampaui apapun yang kita pikirkan. Dan itulah sebabnya mengapa
Allah menanti sampai waktunya genap untuk menyatakan nubuatannya melalui Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam Galatia 4 ayat 4 tadi kita juga bisa melihat selain kedaulatan Allah, otoritas Allah di dalam waktunya, Allah juga berotoritas mengutus anaknya. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Yesus bagaimanapun meskipun dia terlahir ke dunia ini, tapi dia tidak lahir seperti kita manusia biasa. Dia diutus, ya dikatakan di sini Allah mengutus anaknya. Dia diutus, Allah mengutus putranya untuk lahir ke dunia. Pengutusan sama dengan mengirim ya. Mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menyatakan, ingin menggambarkan, menyiratkan bahwa Allah, Yesus Kristus diutus, dikirim oleh Allah karena dia sudah ada sebelumnya. Keberadaan Yesus tidak dimulai dari kelahirannya di sebuah palungan, ya seperti pujian kita. Tidak dimulai di situ kelahiran Yesus. Meskipun dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia betul melalui kelahirannya. Sebelum Yesus lahir, dia sudah ada. Ini yang disebut dengan praeksistensi, prakeberadaan. Ada banyak contoh atau ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang kelahiran yang ajaib. Ya, yang sudah kita tahu bersama, Ishak, ya, Samuel, ada Yohanes Pembaptis di dalam Perjanjian Baru yang cara kelahirannya menurut kita adalah cara yang ajaib. Namun kelahiran Yesus adalah yang paling unik di antara semua kelahiran lain dalam sejarah manusia. Karena Yesus diutus oleh Allah. Sebelum kelahirannya Yesus sudah ada. Ini yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia bukan hanya menyandang status sebagai anak Allah seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia adalah satu-satunya putra Allah. Dan kedatangannya di bumi bukan karena kebetulan. Tetapi Allah sendiri yang berdaulat mengutus Yesus Kristus untuk lahir di dunia. Kebenaran yang mulia ini merupakan jantung dari kisah Natal dan kabar baik Injil itu sendiri. Allah campur tangan secara tegas di dalam sejarah manusia. Dan dia mengirimkan putranya untuk masuk di dalam sejarah manusia tersebut. Paulus selanjutnya membahas tentang bagaimana cara Allah mengutus anaknya. Selanjutnya kita membaca, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kita sudah tahu cerita ini. Dari sejak kita kecil, oh betul, Yesus lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dengan cara yang sangat ajaib. Lukas 1 juga mencatat hal itu. Namun yang ingin ditekankan oleh Paulus di sini bukan kepada siapa perempuannya. Paulus dengan bahasa yang umum yang dipahami di dalam konteks berpikir orang Yahudi pada waktu itu ingin mengatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia seperti kita. Jadi melalui seorang perempuan itu menggambarkan proses bagaimana Yesus datang menjadi manusia seperti kita. Ia ingin menjelaskan bagaimana Kristus yang sebelumnya sudah ada yang tadi ya. Praeksistensi, sudah eksis bersama dengan Allah dan Kristus mau menjadi manusia.
Firman yang kekal itu menjadi daging. Putra Allah yang juga merupakan Allah ya di dalam Tritunggal mau merendahkan dirinya, kata Filipi, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia seperti kita. Dia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Dia adalah Allah manusia, ya, God man. Mengapa Yesus terlahir dari seorang perempuan? Atau tepatnya perawan Maria. Pernahkah Bapak Ibu, Saudara, jemaat sekalian memikirkan hal ini? Mengapa Yesus terlahir dari seorang perempuan? Bukan seperti kita ya. Kalau anak pasti disebut orang tua ya. Papa, mama, tidak disebutkan hanya perempuan saja atau ibu saja. Ini sebenarnya ingin menjelaskan sebuah kebenaran penting. Seandainya Tuhan kita berasal dari sepasang orang tua seperti kita semua, maka Tuhan kita berarti akan mewarisi dosa Adam. Semua yang lahir dari generasi biasa, terlahir secara natural seperti kita, memiliki dosa Adam yang diperhitungkan kepada mereka. Bahkan sebelum mereka meninggalkan rahim ibu mereka. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena itu harus ada kelahiran dari seorang perawan. Ini bukan soal pilihan, tidak ada alternatif di sana. Umat manusia membutuhkan Adam kedua, Adam terakhir atau Adam yang baru sebagai akar umat manusia yang baru, di mana kita akan dicangkokkan, kata Roma pasal 11, kita dicangkokkan seperti Israel yang baru. Untuk membebaskan kita dari konsekuensi hukum yang dilanggar atau perjanjian yang dilanggar di bawah Adam. Jadi inilah misteri ilahi yang indah yang menakjubkan itu. Sifat kemanusiaan Kristus berasal dari tubuh ibunya. Seperti halnya setiap anak dari tubuh ibu, itu betul. Tetapi dia tidak mewarisi dosa seperti kita. Tidak ada transmisi, tidak ada pembawa dosa. Karena dalam hal ini terdapat mujizat kehadiran Roh Kudus ya, yang melahirkan, membersihkan, menyucikan, melindungi perkembangan kodrat manusiawi Kristus. Sehingga dirinya tidak berdosa, dia suci, bersih, tidak tercemar. Itu satu-satunya hal yang dia tidak lakukan selama dia menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus ingin menyingkapkan betapa agungnya Allah yang berdaulat, yang telah mendesain waktunya untuk penggenapan janjinya. Yesus boleh lahir. Dan bagaimana Allah yang berdaulat, dia juga mengutus anaknya, mengirimkan anaknya, Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan manusia dan Allah yang menjadi manusia benar-benar Allah yang tidak berdosa. Meskipun dia terlahir sebagai manusia, tapi dia tidak mewarisi dosa seperti kita. Karena dia adalah Adam yang baru. Dia yang akan membawa kita manusia berdosa untuk memiliki satu kehidupan yang baru. Dan hal yang lain yang dikatakan tentang Kristus di sini adalah bahwa Kristus takluk kepada hukum Taurat. Tuhan kita Yesus Kristus dalam kodrat ilahinya berada di atas hukum. Ketika dia mengambil tempat sebagai manusia, dia menempatkan dirinya di bawah hukum.
Dia merendahkan dirinya untuk hidup 33 tahun dan tunduk pada hukum, di mana dia sendiri adalah pengarang hukum itu. Dia sendiri adalah pemberi hukum itu. Dan dia berkewajiban untuk memenuhi semua hukum itu. Ya, baik yang bersifat upacara, bersifat yudisial, bersifat hukum moral, semuanya Yesus lakukan. Karena dia berkata, dia harus memenuhi semua kebenaran itu di dalam Matius 3 ayat 15. Dia harus menjaga setiap ketetapan Tuhan tanpa celah, setiap detail, setiap catatan dan titik. Dia menjalani kehidupan yang representatif, ya, yang mewakili kehidupan manusia yang sempurna. Dan dia kemudian menjadi wakil kita di hadapan hukum itu, di hadapan Tuhan. Karena dia menjalani hukum itu tanpa cacat celah. Dan untuk kita, Tuhan harus menanggung akibat dari hukum yang saya dan saudara langgar. Sebenarnya hidup di dunia ini bagi Tuhan kita adalah satu daftar panjang rasa sakit dan kesedihan. Dan dia adalah orang yang digambarkan oleh Yesaya 53 yang penuh dengan penderitaan. Tuhan mau hadir, mengambil rupa sebagai manusia sebagai seorang manusia untuk menggantikan kita. Supaya kita memiliki wakil di hadapan Allah. Kita yang telah melanggar hukum, kita yang tidak layak, boleh dilayakkan. Karena ada seorang manusia yang sempurna, yang tidak ada cacat celah, yang telah memenuhi standar hukum Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, singkatnya tujuan mulia yang ingin disampaikan melalui kelahiran, mulai kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu dia diutus untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Kita sudah membaca itu di dalam ayat yang kelima. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ini adalah tujuan, ini adalah hati Tuhan sendiri untuk menebus jiwa kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi ada dua hal sebenarnya yang Tuhan lakukan, yang kita terima. Yang pertama adalah penebusan, yang kedua adalah adopsi, pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Penebusan ini tentu saja dilakukan demi kedaulatan, demi keadilan Tuhan sendiri. Ya, tadi kita sudah dengar bahwa Allah yang berdaulat di dalam waktunya, Allah yang berdaulat mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, dan Allah yang berdaulat yang menebus kita. Jadi penebusan kita itu terjadi demi keadilan Allah, kedaulatan Allah, bukan karena Kristus ingin membayar hutang kepada iblis. Meskipun di situ digambarkan kita seperti seorang budak yang ditebus, ya, dibeli kembali dengan darah yang mahal. Bukan sifatnya Yesus mau bayar utang kepada iblis, bukan. Karena iblis bukanlah penguasa. Ia adalah seorang perampok, ia adalah pencuri umat Tuhan. Jadi apa yang Tuhan bayar dengan darahnya adalah untuk keadilan Tuhan sendiri. Tuhan menebus kita demi kedaulatan, demi keadilannya sendiri. Betapa berharganya hidup kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, selanjutnya setelah kita ditebus, kita diadopsi, ya. Adopsi adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pembenaran. Menjadi anak Allah lebih dari sekedar menjadi orang berdosa yang diselamatkan.
Lebih dari itu, yang ingin Kristus lakukan adalah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan ini dia lakukan dengan pekerjaannya yang telah genap dan selesai itu. Setiap orang percaya sekarang diadopsi di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu mungkin tidak mengadopsi anak, tapi mungkin pernah mengadopsi binatang peliharaan, bukan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu menemukan apakah anjing atau kucing. Di rumah kami ada kucing ya, yang dulunya juga kucing di jalan gitu ya, dia bisa pergi kemana aja dia mau. Tetapi ketika kita angkat, kita adopsi jadi peliharaan kita, tentunya dia memiliki hak-hak ya, menikmati apa yang dia bisa nikmati di rumah kita dengan cara kita. Dan dia tidak bisa hidup seenaknya dia, pergi sana pergi sini dan tidak kembali gitu ya, karena statusnya sudah berbeda. Nah, ini yang ingin Tuhan lakukan. Kita memiliki hak ya, bukan sekedar kita ditebus diselamatkan, tetapi kita memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Kita diwongke ya, merasa menjadi orang yang berharga. Kita hidup, kita dianggap di keluarga baru kita. Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia yang akan merawat kita, menyediakan bagi kita, dan menjaga kita agar kita tidak jatuh di dunia ini. Dan satu pengharapan, dia juga sedang mempersiapkan pesta agung di surga bagi kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Adopsi merupakan satu peristiwa yang indah bagi kita anak-anak Tuhan. Kita tidak dilahirkan, sebelumnya kita tidak dilahirkan dalam keluarga dengan Kristus karena kita dilahirkan di dalam dosa. Tetapi kemudian kita diangkat, kita menjadi satu keluarga bersama dengan Allah. Kita dilahirkan kembali di dalam keluarga yang baru. Kristus yang telah menebus kita di dalam darahnya. Dan kita mendapat posisi yang dihormati karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kebenaran yang indah yang bisa kita kembali renungkan di masa-masa Natal ini. Mengapa Kristus mau datang ke dunia ini? Itu untuk memberikan kita karunia yang luar biasa. Karunia yang tertinggi, menjadi anak-anak Allah karena iman kita kepadanya. Dan kita menjadi pribadi yang baru. Kita memiliki hidup yang baru. Kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru di keluarga kita yang baru bersama dengan Allah. Apakah yang bisa kita syukuri di Natal tahun ini, Bapak Ibu? Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah melihat bagaimana luar biasanya Allah men-setting, mendesain yang kita sebut Natal hari ini. Mungkin selama ini kita hanya mampu melihat sepotong apa yang dimaksud dengan Natal. Ya, hari kelahiran Juru Selamat. Hari di mana kita bersuka cita, kita mengadakan perayaan, kita berbagi-bagi, berkumpul bersama. Mungkin kita juga bisa berbagi hadiah di sana. Tapi setelah itu selesai. Tunggu tanggal 25 Desember lagi. Baru kita merayakan Natal. Baru kita ingat lagi, oh iya, Yesus lahir ke dunia. Apakah seperti itu kita mengingat Natal? Apalagi di masa sekarang, ya. Di tahun yang sangat berat, meskipun tahun cantik ya, 2020. Idealnya menurut kita hal-hal yang indah, yang baik yang terjadi di tahun ini. Tetapi apa yang kita alami? Secara global, dunia ini, secara global manusia merasakan banyak tekanan.
baik secara fisik, baik secara psikis, baik secara ekonomi. Ya. Tidak memandang bulu, rata semua. Tua muda, yang kecil yang besar merasakan tekanan yang sama, merasakan dampak yang sama. Kaya atau miskin, semuanya merasakan dampak yang sama, bukan? Apa yang bisa kita pelajari di Natal tahun ini ketika kita belajar kembali merenungkan firman Tuhan ini? Mari kita kembali melihat kepada arti Natal yang sesungguhnya. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang dunia ini hadirkan. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat itu. Dia Allah yang telah menggenapi rencananya yang panjang demi satu hal yang mulia yang bisa kita nikmati. Dan Allah yang berdaulat atas waktu, atas apapun yang ada di dunia ini, masih terus berdaulat atas hidup kita. Mari kita mengingat makna Natal ini. Meskipun perayaan tidak terjadi seperti biasanya perayaan Natal. Meskipun suasana di samping kanan kiri kita di keluarga kita berbeda. Tapi biarlah kita boleh terus mengingat Allah yang berdaulat. Allah yang telah mendesain di dalam satu jangka waktu yang lama. Karena Dia serius, Dia melihat bagaimana dosa yang begitu mengikat, yang begitu menjerumuskan manusia. Dan Dia mau datang ke dunia ini bagi kita. Kelahiran Juru Selamat bukan sesuatu yang asal-asalan, yang tanpa persiapan, atau sesuatu yang sengaja ditunda-tunda sampai manusia lelah dan capek menanti. Bukan. Kelahiran Juru Selamat adalah satu hal yang dipersiapkan matang oleh Allah. Karena akhir dari kelahiran Juru Selamat adalah Kalvari. Kisah penyalipan Tuhan Yesus. Puncak penderitaan anak Allah. Untuk itu, tidak main-main. Tidak main-main, Allah mengutus putranya bagi kita. Maka hal ini masih menyentuh hati kita di masa Natal. Di masa Natal yang mungkin suram bagi kita. Di dunia yang kita belum tentu tahu besok mau seperti apa dunia ini. Hal berikut yang bisa menjadi berkat buat kita. Kita tidak hanya ditebus, tetapi kita juga diangkat anak. Kita diadopsi, diberi hak yang baru sebagai anak-anak Allah. Hak untuk hidup di dalam kebenaran. Hak untuk hidup di dalam kebebasan menikmati janji anugerah Allah. Hak untuk hidup melakukan firman Tuhan dengan cara yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Bukan seperti pada waktu di masa hukum Taurat. Masihkah kita mampu mensyukuri hal-hal indah ini? Masihkah kita bisa merayakan Natal dengan hati yang diperbaharui oleh Tuhan? Meskipun dengan suasana yang berbeda, tetapi hati kita, antusias kita, semangat kita, kasih kita tidak berubah kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu momen yang kembali membaharui kasih kita kepada Tuhan. Kalau waktu-waktu Natal banyak kita habiskan di rumah, biarlah kita juga boleh mewujudkan kasih Allah yang luar biasa yang mau datang bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang berdosa, yang bobrok ini. Mau mengangkat kita menjadi anaknya. Kita boleh syukuri itu. Kita boleh bagikan itu di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh nyatakan dengan sikap hati, sikap hidup yang bersyukur. Apapun itu, Yesus tetap lahir di hidupku. Dan Allah melalui Yesus Kristus tetaplah Allah yang berdaulat. Biarlah kita boleh menikmati kemuliaan Kristus di masa-masa Natal ini. Dan kita boleh terus bersandar pada tangan Allah yang kekal itu. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kembali kami boleh belajar bahwa Natal adalah satu rencana agung Allah yang besar, yang mulia, yang sungguh-sungguh dipersiapkan Allah dengan matang. Dan yang menjadi tujuan utama dari Natal, dari kelahiran Yesus di dunia, adalah diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, bagi kami yang berdosa, bagi kami yang suka mengeluh, bagi kami yang kurang iman, bagi kami yang lemah ini, Tuhan mau datang. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mau mengangkat kami, memberikan kami hak sebagai anak-anak Allah. Mungkin seringkali kami kurang bersyukur, tidak dapat melihat kedalaman kasih Allah. Kami dikaburkan oleh kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kami. Namun biarlah hari ini kami kembali boleh mengingat ada karya agung Allah yang teramat sangat mahal itu, yang harus kami syukuri. Dan apapun kondisi di depan kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap bersyukur, karena Natal yang sesungguhnya boleh terus ada di hidup kami melalui kelahiran-Mu, melalui karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Herlina Susanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama dengan scan QR Code melalui aplikasi pembayaran online. Yang kedua dengan transfer ke rekening gereja. Dan yang ketiga persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke TU gereja pada hari kerja. Mari kita memberikan persembahan sambil menaikkan pujian Dengar Malak Memuji. Hanya Yesus Kristus, Dia yang di sorga, yang disembah. Dia Tuhan yang lahir ke dalam dunia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kebaktian pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh dikelola oleh majelis gereja ini untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar tadi
boleh kami laksanakan juga di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan kemuliaan dan hormat hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupan saudara masing-masing sebagaimana Tuhan memanggil hidup saudara. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan duduk, waktu teduh. Warta Gereja 27 Desember 2020. Kebaktian tutup tahun dan buka tahun akan diselenggarakan secara online dan ditayangkan premier. Untuk kebaktian tutup tahun akan dilaksanakan pada 31 Desember 2020 pukul 6 sore dan untuk kebaktian buka tahun akan dilaksanakan pada 1 Januari 2021 pukul 8 pagi. Warta Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Sekian warta gereja pada hari ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.